konflik antara Palestina dan Israel. Sejarah Palestina Israel sendiri itu mulanya antara agama, kolonialisme, dan juga perebutan wilayah itu menjadi satu. Mulanya sebelum abad ke-20, tepatnya pada tahun 1517, itu sebenarnya Palestina itu merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Turki Utsmani. Nah, di situ hidup berdampingan tuh antara agama Islam, agama Kristen, dan ada minoritas, yaitu minoritas Yahudi. Namun pada akhir abad 19 itu minoritas Yahudi ini membuat gerakan yang mana itu Zionis, yaitu sebuah ideologi untuk membangun negara Yahudi di atas tanah Palestina. Hal itu pun akan berdampak besar pada tatanan demografis di wilayah tersebut. Tentunya ditolak oleh Palestina, dan pada itu Perang Dunia ke-1 itu kan Kekaisaran Utsmani itu runtuh ya karena Perang Dunia ke-1. Nah, itu diadakan yang namanya Deklarasi Balfour, tulisannya Balfour, yang mana Inggris itu mendapatkan mandat pada liga bangsa-bangsa itu untuk mengelola Palestina. Pemerintahan Inggris itu menyetujui bahwasanya untuk membangun negara Yahudi pada tanah Palestina. Nah, hal itu memunculkan kerusuhan tuh antara Palestina dan Israel. Lah, di itu tersebut ada pemberontakan, kerusuhan, demo. Nah, hal itu Inggris itu tidak bisa meredamnya, tidak bisa memadamnya kerusuhan-kerusuhan tersebut. Puncaknya pada tahun 1946, tahun 46 itu PBB itu mengeluarkan resolusi 181 yang mana Arab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu milik Palestina, yang kedua itu milik Israel. Nah, hal ini tentunya ditolak oleh Palestina, akan tapi diterima oleh Israel. Resolusi 181 itu Yerusalem itu dijadikan sebagai kawasan internasional tuh. Hal ini diterima dengan lapang dada oleh Israel, tentunya diterima oleh Israel, akan tetapi ditolak oleh Palestina. Setelah Inggris itu memundurkan diri, itu Israel itu memproklamasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1947, pada tahun 47. Hal tersebut itu memicunya pemberontakan, yaitu Palestina itu menyerbu Israel, dan di situ berhasil Israel itu memperluas wilayahnya melebihi apa yang telah dijanjikan oleh PBB. Jadi Israel itu berhasil memperluas wilayahnya melebihi apa yang telah diberikan oleh PBB, sehingga kurang lebih 700.000 warga Palestina itu terusir dari tanahnya sendiri. Bayangkan, terusir dari wilayahnya sendiri, sehingga 700.000 itu mengungsi karena telah dikuasai oleh militer Israel. Setelah terusirnya 700.000 orang itu oleh Palestina, itu dinamai tragedi Nakba atau malapetaka yang besar. Lalu pada tahun 67 tadi ya, tahun 67 itu terjadi peperangan 6 hari secara berturut-turut, siang, malam, pagi, terus berturut-turut tanpa henti selama 6 hari. Di situ Israel itu menyerang secara mendadak menyerang ke Mesir, Yordania, dan Suriah, sehingga secara singkat mereka pun berhasil untuk melebut wilayah-wilayah tersebut, yaitu seperti halnya dataran tinggi, tepi barat pun, jalur Gaza pun itu turut diambil oleh Israel. Nah, hal itu memunculkan bahwasanya perluasan wilayah-wilayah Israel terus sampai sekarang, yang mana melibatkan kolonialisme, agama, dan perebutan wilayah. Pasca Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel menguasai beberapa wilayah, yang mana diantaranya termasuk yaitu Yerusalem Timur dan juga jalur Gaza. Konflik ini tidak terhenti hanya pada suatu pendudukan militer, karena selain itu
Israel juga melakukan penguasaan permanen atas wilayah-wilayah yang seharusnya itu merupakan bagian dari Palestina. Israel mulai mengeklaim wilayah-wilayah yang direbutnya sebagai wilayah negaranya, yang mana dalam hukum internasional ini disebut sebagai aneksasi. Aneksasi merupakan tindakan pencaplokan, mencaplok secara paksa wilayah negara lain, wilayah lain yang bukan negaranya agar menjadi wilayah atau bagian dari negaranya. Proses aneksasi ini, dalam proses pencaplokannya itu sering dilakukan dengan cara militer, dengan cara kekerasan. Aneksasi ini sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau memang ilegal. Ini sesuai dengan Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yang mana dilarang menggunakan ancaman atau menggunakan kekuatan atau kekerasan. Sehingga dalam hal ini Israel telah nyata-nyata sebagai anggota dari PBB itu sendiri telah melanggar Piagam PBB, yang mana hal itu seharusnya merupakan suatu hukum yang terikat sebagaimana dengan asas Pacta Sunt Servanda, di mana perjanjian itu bersifat mengikat bagi mereka yang ada di bawah perjanjian tersebut. Kependudukan Israel di wilayah Yerusalem Timur pada tahun 1967, yaitu pada saat perang 6 hari, yang kemudian nyata-nyata dicaplok secara yang katanya secara resmi, yaitu pada tahun 1980, yang mana kemudian oleh PBB hal ini pun ditolak. Klaim akan wilayah Yerusalem Timur menjadi bagian dari wilayah Israel ini ditolak oleh PBB, yang mana pada saat itu PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 478 tahun 1980, yang mana menyatakan bahwasannya aneksasi terhadap Yerusalem Timur ini itu merupakan suatu hal yang tidak sah. Tapi nyata-nyata Israel bersikap acuh tak acuh terhadap resolusi tersebut, dan hingga pada saat ini pula mereka tetap mengakui bahwa Yerusalem Timur merupakan bagian wilayah dari Israel. Kemudian beberapa bagian dari tepi barat pula, yang mana Israel telah membangun pemukiman warga sipil Yahudi di sekitar tepi barat atau di berbagai wilayah tepi barat, yang mana hal ini disebut sebagai aneksasi de facto karena adanya kendali administratif, militer, dan juga adanya pemberlakuan hukum Israel di wilayah tersebut. Selain wilayah itu pula, dataran tinggi Golan yang seharusnya atau sebelumnya itu merupakan wilayah Suriah pun tidak lepas dari pencaplokan Israel ini atau aneksasi oleh Israel ini, yang mana dataran tinggi ini kemudian dicaplok, yang katanya dicaplok secara resmi, yaitu pada tahun 1981. Tapi aneksasi ini juga sebenarnya ditolak oleh PBB dengan adanya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 497 tahun 1981. Tapi hingga saat ini wilayah tersebut masih diperebutkan antara Israel dan Suriah, walaupun sebenarnya Suriah ini pernah memperebutkan kembali, akan tapi tidak berhasil, dan hingga saat ini pemukiman atau pendudukan Israel masih berada di wilayah dataran tinggi Golan di Suriah sana. Perbuatan Israel yang merupakan aneksasi ini sebenarnya telah melanggar beberapa hukum internasional, di mana salah satunya ialah Piagam PBB pasal 2 ayat 4, yang mana melarang penggunaan kekuatan atau kekerasan dalam memperoleh suatu wilayah. Kemudian selain itu juga sebenarnya melanggar Konvensi Jenewa 4 tahun 1949, yang mana dalam pasal 49 ayat 6-nya, kekuasaan pendudukan itu tidak boleh memindahkan bagian dari penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya. Yang nyata-nyata Israel dalam memperoleh suatu wilayah itu selalu menduduki atau
membangunkan pemukiman ilegal dalam wilayah tersebut, yang kemudian hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Israel, di mana dalam belum mengakui bahwa wilayah itu miliknya, mereka terlebih dahulu membangun pemukiman di wilayah tersebut, membangun pemukiman ilegal, yang kemudian beberapa tahun wilayah tersebut dijadikan sebagai salah satu dari wilayah negaranya. Selain itu juga Israel telah melanggar Konvensi Geneva ini, yaitu pada pasal 53, yang mana dalam konvensi ini melarang adanya penghancuran rumah atau properti dari warga sipil, yang mana nyata-nyata Israel hingga pada saat ini masih saja menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan bangunan-bangunan milik warga Palestina di wilayah pendudukannya. Tentu tindakan-tindakan seperti aneksasi ini tidak hanya memperpanjang akan penderitaan rakyat Palestina, tapi juga memperumit akan upaya perdamaian. Ketegangan-ketegangan yang terus meningkat ini pula kemudian mendorong munculnya inisiatif akan upaya diplomatik antara kedua pihak ini, antara Palestina dan Israel, yang mana salah satunya yang terkenal adalah Perjanjian Oslo. Gimana sih Perjanjian Oslo 1 dan 2 pada tahun 1993 dan 1995? Pada waktu itu Perjanjian Oslo itu dibuat dikarenakan banyak problematik di antara kedua pihak itu, Palestina dan Israel. Perlu kita ketahui ya, sangat panjang sekali ketika Perjanjian Oslo ini akan dibuat pada tahun 1989. Ada yang namanya gerakan Intifada. Gerakan tersebut adalah gerakan spontanitas dari masyarakat Palestina itu sendiri, karena banyaknya aktivitas dari kaum Yahudi ilegal dari Israel nih membangun suatu pemukiman di wilayah Palestina. Maka dari itu problem-problem hal seperti itu membuat salah satu pihak dari Palestina, PLO lah, Palestina Liberation Organization, dia ingin menjadikan sebuah perjanjian untuk menguntungkan salah satu pihak, yaitu ya Palestina. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak berjalan lancar ya. Banyak banget problem dari Perjanjian Oslo 1 dan Perjanjian Oslo 2. Perjanjian Oslo 1 dan Perjanjian Oslo 2 tersebut hanya menjanjikan otonomi yang sangat sedikit terhadap pemerintah Palestina itu sendiri, dan belum memberikan kemerdekaan secara penuh terhadap kontrol wilayah dari Palestina untuk terlepas dari pemerintahan atau keamanan, bagian bidang keamanan dari Israel. Yang kedua, ada ketimpangan kekuasaan dalam negosiasi. Hal ini bahwasannya ada suatu sifat pemaksaan secara kompromi yang dilakukan oleh Israel kepada pemerintah Palestina. Pada waktu itu, pada perjanjian itu didorong banget dengan PLO. Tapi ya guys, PLO ini sangat kontradiktif loh ya dengan masyarakat Palestina itu sendiri. Mereka itu ingin melanggengkan kekuasaannya, tapi ya banyak masyarakat atau wilayah Palestina yang dikorbankan, khususnya dalam negosiasi itu sendiri lah. Pada waktu itu Palestina itu memiliki suatu otonomi yang terbatas yang saya jelaskan tadi, dan itu sangat berpegang atau sangat membentukkan peran Israel untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Palestina. Bahkan Palestina pun juga membutuhkan bantuan pasokan apapun, ekonomi dan lain sebagainya, dari negara-negara luar gitu. Nah, hal tersebut akan menjadi sebuah celah yang sangat besar bagi PLO sendiri. Yang ketiga, fragmentasi wilayah Palestina. Nah, fragmentasi wilayah Palestina ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian zona A dan zona B dan zona C. Pembagian itu
berada di wilayah tepi barat di barat bagian A. Pertama, zona A itu dikuasai oleh pemerintah Palestina secara penuh. Yang kedua, zona B. Zona B itu dikuasai oleh masyarakat sipil Palestina, tapi bukan secara penuh ya guys ya. Yang ketiga, zona C itu 60% itu dikuasai secara otonominya, itu dikuasai oleh bidang keamanan Israel. Hal-hal tersebut itu terdapat di perjanjian Oslo II tentang pemekaran atau pembagian wilayah. Yang ketiga, perluasan pemukiman Yahudi di wilayah tepi barat. Hal ini telah menjadi sebuah pelanggaran tentang hukum internasional orang-orang Yahudi, hukum internasional, bahwasannya orang-orang Yahudi ini memiliki sebuah keinginan bertempat tinggal di Palestina secara ilegal, itu guys. Dan pembangunan yang dilakukan oleh warga Yahudi sangat masif sekali pada waktu itu. Yang kelima, isu-isu final status tidak diselesaikan. Oslo hanya Oslo hanya menunda suatu pembahasan terpenting. Yang pertama, status Yerusalem yang tidak pasti waktu itu. Nah, status Yerusalem yang tidak pasti ini kan membingungkan masyarakat, Pak. Yang kedua, hak kembali pengungsi Palestina juga ada gitu. Yang ketiga, perbatasan akhir, di mana perbatasan akhir dari Palestina dan Israel ini. Maksud saya, perbatasan ini itu perbatasan dibagi dua wilayah dong. Gak ada ini perbatasannya. Yang selanjutnya itu pemukiman Yahudi yang tadi gitu. Yang keenam, pembahasan yang keenam adalah melemahkan perlawanan dan mobilisasi rakyat Palestina. Di sini saya perlu diketahui ya guys, PLO atau Palestina Liberation Organization, dia memiliki otonomi itu cuma sedikit atau semi otonomi. Selebihnya itu bertimpang atau membutuhkan suatu inang tertentu. Nah, inangnya ini Israel gitu. Seolah-olah Palestina mau gak mau harus menjadi sebuah bagian tertentu dari Palestina. Contoh yang paling sederhana secara analogi, di Indonesia sendiri, seperti di Aceh, dia kan negara otonom atau suatu wilayah otonom tertentu di wilayah negara lah. Kekuasaan terpenuhnya itu tidak ada. Jadi ada kekuasaan di situ, tapi masih ada kekuasaan lain. Nah, gitu guys. Secara persentase ya, seperti gini, 40% itu kekuasaan di Aceh itu hanya dimiliki oleh Sultan Aceh gitu. Selebihnya 60% itu hanya bisa dimiliki dengan negara Indonesia. Seperti di Palestina hanya 40% atau kurang ya. Itu kekuasaannya hanya dinikmati oleh warga atau pemerintah Palestina itu sendiri. Selebihnya diambil alih oleh pemerintah Israel, khususnya bagian keamanan dia. Terima kasih presentasi dari saya yang menjelaskan tentang perjanjian Oslo atau kontradiktif perjanjian Oslo tentang kemerdekaan Palestina. Soalnya perjanjian Oslo ini sangat rawan sekali